Selamat pagi, nama budaya Pak Widarto dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sherlana Vanessa Cole dari kelas PS1 Buddha 3, ketua dari kelompok seni dan budaya Buddhis. Dan anggota-anggota kelompok saya terdiri dari Aurina, Marshanda, Iren, Barbie, Odelia, dan juga Sani. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai topik seni dan budaya Buddhis. Berikut adalah penjelasan kami. Berikut adalah poin-poin penjelasan yang akan kami paparkan, mulai dari latar belakang kasus, pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi hingga penyelesaian, dan kesimpulan mengenai kasus seni dan budaya Buddhis. Yang pertama adalah latar belakang kasus seni Buddhis. Dalam kehidupan beragama, agama Buddha juga memiliki berbagai macam kesenian yang bercorak Buddhis. Contohnya adalah patung atau rupang Buddha, lukisan Buddhis, teater Buddhis, lagu-lagu Buddhis, stupa, relief, dan lain sebagainya. Di era globalisasi yang serba digital ini, tentunya kesenian Buddhis ikut tersebar luas ke seluruh dunia. Masyarakat luas pun mulai mengenal kesenian Buddhis, contohnya adalah patung. Patung Buddha dapat kita lihat pada berbagai negara, contohnya adalah patung Buddha di Jepang yaitu Kamakura Daibutsu, patung Buddha tidur di Thailand, patung Buddha di China, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini kesenian yang bercorak Buddhis juga mulai dikenal oleh sebagian masyarakat barat. Namun dibalik dari perluasan seni Buddhis ini tentunya tidak terlepas dari adanya efek negatif seperti adanya penyalahgunaan, pelecehan, penghinaan, hingga adanya perlakuan yang tidak pantas terhadap kesenian Buddhis. Contohnya akan terdapat pada pembahasan mengenai kasus-kasus seni dan budaya Buddhis yang akan kelompok kami paparkan selanjutnya. Kasus seni Buddhis yang kami ambil adalah kasus mengenai tato Buddha dan juga mengenai mencium patung Buddha. Yang pertama adalah kasus tato Buddha. Hal ini berawal dari adanya wisatawan asal Inggris bernama Naomi Michelle Coleman yang sedang berlibur ke Sri Lanka. Ia memiliki tato bergambar Buddha dengan bunga teratai di lengan kanannya. Kantor berita BBC pada Selasa 22 April 2014 yang lalu melansir begitu tiba di Bandara Internasional Colombo, di mana Coleman langsung ditahan di kamp imigrasi sebelum ia dideportasi. Ia kemudian dibawa ke hadapan majelis Hakim Negombo, di mana ia diperintahkan untuk ditahan sebelum dideportasi, yang merupakan salah satu pernyataan dari polisi setempat. Gambar Buddha merupakan suatu hal yang sangat sensitif di Sri Lanka dan hal tersebut telah dianggap menghina agama Buddha. Kasus selanjutnya adalah kasus mencium patung Buddha, di mana terdapat 3 turis asal Prancis yang sedang berlibur ke Sri Lanka ditahan oleh pemerintah setempat akibat ulah mereka, yaitu berfoto dengan berpose sedang mencium patung Buddha. Pihak pengadilan Sri Lanka menganggap bahwa foto tersebut telah melecehkan figur dari sang Buddha. Menurut juru bicara polisi, Aziz Rohana, para turis Prancis ini mendatangi suatu tempat pencucian dan percetakan foto untuk mencetak fotonya. Dan foto tersebut disita setelah pemilik dari tempat percetakan ini memberitahukan polisi. Namun gambar tersebut juga terunggah di suatu laman Sri Lanka. Masyarakat setempat yang menganut ajaran Buddha Theravada menganggap serius segala hal yang melecehkan sang Buddha. Patung Buddha di Sri Lanka merupakan suatu hal yang sakral. Keberadaan dari patung tersebut harus dihormati oleh siapapun yang mengunjunginya. Jika terdapat wisatawan yang bertingkah aneh dan tidak pantas terhadap patung tersebut, maka mereka akan langsung dijatuhi hukuman pidana. Kasus budaya Buddhis yang diambil dari Buddha Bart dan termasuk pelecehan terhadap simbol agama Buddha. Istilah kebudayaan dalam agama Buddha adalah keseluruhan yang kompleks dan mencakup pengetahuan tentang agama, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan atau kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai masyarakat. Agama merupakan bagian kebudayaan yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin bagi para pembangunnya.
Kasus budaya Buddhis yang kelompok kami ambil adalah kasus Buddha Bar dan termasuk pelecehan terhadap simbol agama Buddha bagi umat Buddha. Menilai kasus Buddha Bar tidak hanya melecehkan simbol agama Buddha tetapi juga menduga ada pelanggaran hukum pendirian usaha. Yang jelas sikap kami menentang berdirinya Buddha Bar sekaligus menentang penggunaan simbol agama Buddha dalam Buddha Bar. Hal ini dari kata Pak Mulyadi, anggota Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia atau Magabudi. Nah, karena menurut dia berdirinya Buddha Bar telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang dalam pasal 5 menyatakan bahwa mereka tidak dapat didaftarkan lagi apabila bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketitipan umum. Yang kedua, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama pasal 156A. Yang ketiga, bertentangan hak kekayaan industrial antara lain menyatakan bahwa tidak boleh ada merek yang mengandung unsur agama, dan Pak Mulyadi yang menuturkan bahwa kasus Buddha Bar ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau nama Buddha Bar boleh atau dibiarkan seperti sekarang, maka nanti akan merembet ke pelecehan agama lain. Dan sampai sekarang ini Buddha Bar masih ada menu jualan seperti Buddha Bar chicken salad, Buddha Bar roll, Buddha Bar pad thai, dan masih banyak menu lainnya, kata Pak Mulyadi. Pihak umat Buddha menilai bahwa Buddha Bar tersebut seperti melecehkan simbol agama Buddha dan bar tersebut dikencam akan dijatuhi hukuman oleh berbagai pihak, khususnya umat Buddha, karena telah menggunakan simbol agama Buddha untuk sebagai kegiatan komersial. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian seni dan budaya dalam Buddhis. Seni dalam Buddhis merupakan bagian mengekspresikan ide estetika, menciptakan karya yang bermutu, dan diciptakan dengan keahlian yang dipengaruhi oleh ajaran agama Buddha. Sedangkan budaya dalam Buddhis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi, berarti budi atau akal. Ada pula yang berpendapat asalnya adalah kata majemuk, yaitu budidaya. Daya dari budi, kekuatan dari akal. Bagaimanapun definisinya, kebudayaan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi. Tanpa kebudayaan, hidup dan perilaku manusia tak berbeda dengan hewan. Saya akan menjelaskan faktor-faktor berdasarkan kasus yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tato Buddha. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus tato Buddha ini karena adanya pandangan yang salah. Dia memakai tato atas dasar mendalami dan menganut agama Buddha untuk meditasi. Lalu yang kedua itu mencium patung Buddha dan Buddha Bar. Faktor yang mempengaruhi kasus ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda religius seperti patung Buddha. Kasus ini dianggap melecehkan nilai-nilai agama Buddha, menyebabkan masyarakat tidak pantas terhadap patung Buddha. Mencium dan meletakkan patung Buddha di dalam bar dengan menamai tempat dan menu makanan itu dengan sebutan Buddha Bar. Selanjutnya yaitu penyelesaian umum dari kasus-kasus yang sudah disebutkan. Yang pertama yaitu kasus Buddha Bar. Kasus Buddha Bar telah diselesaikan dengan kearifan. Terkait dengan persoalan ini, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memutuskan untuk menarik pendaftaran nama merek Buddha Bar. Alasannya karena bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban hukum. Dengan demikian, menurut Dirjen Bimas Buddha, persoalan tempat hiburan yang pro kontra di tengah masyarakat, kasusnya telah selesai. Kasus kedua yaitu kasus mencium patung Buddha. Pengadilan Sri Lanka telah menjatuhkan hukuman penjara dan mendenda pada 3 turis asal Prancis karena telah melukai perasaan umat beragama Buddha.
dengan mengambil foto yang terkesan melecehkan. Foto itu menunjukkan bahwa ketiga turis tersebut berpose dengan patung Buddha. Mereka berpura-pura untuk mencium patung tersebut. Sebagian besar etnis di Sri Lanka menganut agama Buddha, maka penyalahgunaan gambar dan artefak Buddha adalah hal tabu di sana. Yang ketiga yaitu kasus tato gambar Buddha. Nomi Coleman telah ditahan selama 4 hari oleh pihak imigrasi setelah melihat tato gambar Buddha dan teratai di lengan kanannya. Ia ditahan oleh pihak imigrasi sampai akhirnya dideportasi. Mahkamah Agung memerintahkan untuk mengganti uang rugi senilai 800.000 rupiah Sri Lanka atau setara dengan 70 juta rupiah, dengan mengatakan bahwa perlakuan terhadap Coleman itu mengerikan dan memalukan, dan menyatakan bahwa hak-haknya telah dirampas. Para polisi yang terlibat dalam penangkapannya juga diminta untuk mengganti rugi kepada Coleman. Coleman menuturkan kepada BBC Sinhala bahwa dia sangat senang dengan keputusan tersebut. Untuk kasus Buddha Bar, penyelesaian secara Buddhis adalah dengan cara umat Buddha dapat menerapkan Sama Ajiva. Sama Ajiva di sini berperan sebagai pedoman umat Buddha dalam memilih suatu profesi. Suatu pekerjaan yang benar tentunya harus dilakukan dengan cara yang legal, diperoleh dengan damai, tanpa paksaan atau kekerasan, diperoleh dengan jujur, tidak dengan penipuan dan kebohongan, serta diperoleh dengan cara-cara yang tidak menimbulkan bahaya dan penderitaan bagi orang lain. Umat Buddha seharusnya dapat memahami konsep Sama Ajiva agar tidak salah dalam memilih suatu pekerjaan. Sama Ajiva mampu menjadi pedoman masyarakat untuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar sesuai dengan konsep Buddhis, serta membawa kemajuan batin bagi umat Buddha. Penyelesaian secara Buddhis mengenai kasus tato Buddha ataupun mencium patung Buddha. Nah, menurut kelompok kami, selain menggunakan tato ataupun dengan mencium patung Buddha sebagai simbol pengabdian terhadap Buddha, terdapat alternatif lain untuk mengekspresikan kecintaan kita terhadap Buddha, yaitu dengan Pujaniya Pugala dan Pujaniya Fatu. Terdapat beberapa jenis Pujaniya Pugala, 3 diantaranya adalah yang pertama yaitu penghormatan kepada Buddha, yaitu dengan cara merenungkan sifat-sifat luhur Buddha sendiri seperti merenungkan tentang kesucian beliau, cinta kasih, dan kebijaksanaan yang telah beliau peroleh. Nah, hal ini tertera di dalam Buddha Nusati. Penghormatan ini sekaligus memberikan peluang kita untuk mengekspresikan keyakinan kita terhadap Buddha. Yang kedua yaitu penghormatan kepada Dhamma, yaitu dengan cara merenungkan sifat-sifat luhur Dhamma ajaran Buddha. Yang ketiga yaitu penghormatan kepada Sangha, yaitu dengan cara merenungkan sifat-sifat mulia dan kebaikan Sangha dan menyadari bahwa Sangha adalah penerus Buddha Sasana yang tepat. Selain jenis-jenis penghormatan yang tadi, di dalam agama Buddha juga mengajarkan tentang penghormatan terhadap benda-benda yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Hal ini bukan menyembah tetapi memberikan penghormatan. Penghormatan ini disebut juga dengan Pujaniya Fatu, yaitu yang pertama ada Datu Citya, yaitu penghormatan terhadap benda yang berupa stupa untuk menyimpan peninggalan tubuh jasmani, para sama-sam Buddha, Paceka Buddha, dan Savaka Buddha yang sering disebut juga sebagai relik. Yang kedua yaitu Pariboga Cetya, yaitu benda yang berupa candi yang dibangun di 4 tempat suci, yaitu Taman Lumbini di Nepal, pohon Buddhis di hutan Uruvela di Buddha Gaya, dan di mana Buddha Parinibbana yaitu di Kusinara. Yang ketiga yaitu Dhammacetya, yaitu penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kitab suci Tipitaka disimpan baik bahasa Pali maupun bahasa yang tertentu. Yang keempat yaitu Udesika Cetya, yaitu penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis seperti rupang Buddha, gambar Buddha maupun para arahat lainnya, jejak kaki Buddha atau Sripada, dan lain-lain. Benda-benda ini kita hormati karena melambangkan nilai luhur Buddha itu sendiri. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan bersama adalah seni dan kebudayaan itu harus kita lestarikan dan kita jaga dengan baik. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, seni itu cara kita mengekspresikan diri dan menciptakan sesuatu yang bermutu ataupun bermanfaat. Sementara kebudayaan itu dapat kita sangkutkan dengan akal budi. Jadi tanpa kebudayaan, hidup kita tidak jauh
berbeda dengan hewan ataupun binatang. Sarannya adalah semoga dari PPT yang telah kami buat bersama ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang apa itu seni dan kebudayaan Buddhis dan bagaimana cara kita mengekspresikan penghormatan kita terhadap Buddha dengan benar. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai seni dan budaya Buddhis. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.